Oke, baik. Sesuai dengan apa namanya tema pada malam hari ini, aku akan ngomongin tentang how to utilize affiliate marketing untuk nge-boost sales dan ningkatin brand reach gitu. Ya, silakan kalau misalnya mau connect di LinkedIn apa namanya? Itu linkedin.com/in/donian, atau kalau mau kirim email di pribadi aku juga silahkan. Itu kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut atau mau ada apa namanya mungkin discussion sendiri, silahkan banget. Mungkin sudah apa tanya tentang affiliate marketing juga nggak apa-apa. Tuh. Oke, baik. Sebelumnya aku akan intro dulu bahwa tentang industri. Sebenarnya kalau ngomongin affiliate itu tidak terlepas dari industri content creator sebenarnya. Kenapa? Karena basically mereka yang join sebagai affiliate di affiliate program dimanapun itu biasanya mereka bikin konten. Whether itu berupa video, whether itu berupa graphic design, whether itu berupa artikel atau website atau blog gitu ya. Dan ternyata menurut kata data potensi industri content creator sendiri itu ditaksir sampai 7 triliun gitu. Jadi dari sini kita bisa berasumsi bahwa ini tahun 2022. Mungkin data tahun 2021 bisa diasumsikan bahwa setiap tahun ini masih akan terus bertumbuh. Kenapa? Karena makin ke sini makin banyak konten kreator itu yang makin menampakkan dirinya, dia makin berbeda dengan yang lain, dia makin unik, kemudian uh, ya intinya semakin banyak lah. Walaupun mungkin traffic atau viewers atau subscribernya mungkin tidak terlalu banyak, tapi ya they aspire to be a content creator karena menurut mereka itu adalah passion. Sehingga makin kesini makin banyak orang yang mau jadi content creator gitu. Nah, menurut Rakuten di tahun 2020, 62% Indonesian consumer itu membeli produk itu karena di endorse oleh influencer. Nah, ini kan kalau kita ngomongin content creator itu biasanya akan relate sekali dengan influencer. Kenapa? Karena basically kita men-treat mereka sebagai key opinion leader, orang-orang yang opininya tuh kita selalu apa ya ngikut atau kita selalu setuju dengan opininya, yang kemudian membuat kita itu untuk kemudian memakai produk apa sih yang mereka pakai atau merekomendasikan apa sih produk yang atau memakai produk apa yang mereka rekomendasikan gitu. Karena based on testimoni, based on apa produk review misalnya itu kemudian kita jadi terpengaruh gitu. Gitu. Nah, kalau di channel affiliate sendiri, kalau di US gitu ya, US sama Kanada itu sebenarnya affiliate marketing sendiri itu sudah menghasilkan 16% dari keseluruhan total global digital marketing itu kan ada banyak, ada paid ads, paid traffic, ada SEO, based on search, kemudian ada email marketing. Ternyata affiliate marketing itu punya peringkat atau presentasi yang marketing yaitu sebesar 16%, which itu tahun 2021 if I'm not mistaken, dan masih bisa diasumsikan bahwa itu akan masih terus growing gitu. Karena kenapa? Dia juga bilang di web tribunalnya juga bilang bahwa semakin kesini tuh makin banyak juga brand yang kemudian dia itu bikin affiliate program untuk dirinya sendiri, untuk brandnya dia, kayak gitu. Itu kenapa makin kesini juga affiliate marketing itu adalah salah satu channel yang perlu diperhitungkan di dalam digital marketing. E-commerce sekarang sudah banyak yang pakai, pasti sudah banyak terpapar di TikTok, di YouTube, ya kan? Gitu. So basically affiliate marketing right now is really growing channel gitu, dan bukan tidak mungkin kedepannya akan bisa mengalahkan paid traffic ataupun search gitu. Oke, aku pertama mungkin jelasin dulu. Affiliate marketing itu sebenarnya adalah salah satu tipe dari performance marketing. Jadi kalau performance marketing itu kan ada ads, ada SEO, ada email marketing atau CRM, bisa juga ads, display ads. Gitu. Apa namanya? Affiliate marketing itu termasuk dalam performance marketing, digital marketing yang khusus untuk bagian fokusnya tuh performance. Karena kita fokus pada conversion, kita fokus pada penjualan gitu. Nah, tapi ini adalah apa namanya strategi di mana ini membutuhkan partnership gitu, partnership driven yang kemudian exist-nya di dalam partnership marketing atau partner marketing
karena kita membutuhkan partner untuk kemudian membantu kita menjual atau mempromosikan atau merekomendasikan produk kita gitu. Jadi basically affiliate marketing is a hybrid antara performance marketing dan juga partnership marketing. Jadi satu itu adalah affiliate marketing. Nah, kalau misalnya dilihat secara proses affiliate marketing itu gimana sih cara kerjanya gitu ya. Pertama, kita bikin tentu suatu brand kita bikin affiliate program dulu ya. Program affiliate itu kayak gimana? Komisinya berapa? Kemudian gimana caranya? Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ketika seseorang content creator atau katakanlah siapapun ya affiliate partner itu mendaftar, itu dia akan put the link referral atau link affiliate-nya itu di website mereka atau di platform di mana mereka punya apa namanya suatu ya dia fokusnya di mana? Apakah di YouTube, apakah di website gitu. Jadi mereka put the link di kontennya mereka, terus kemudian dari situ biasanya kan karena mereka sudah punya traffic sendiri atau punya audiens sendiri, customer akan kemungkinan ngeklik atau kemudian juga beli dari situ. Nah, sehingga teratribusi sebagai, oh ini adalah pembelian dari link referralnya si A, link referralnya si B. Ketika conversion sudah tracking dengan baik, kemudian affiliate bisa mendapatkan komisi dari produk yang sudah terjual melalui link afiliasinya dia. Selain itu juga, kalau selain link afiliasi, apalagi bisa pakai kode kupon juga. Biasanya seperti itu. Gitu. Untuk nge-trackingnya, karena untuk nge-track di digital marketing kan makin sekarang itu kan kita harus tahu nge-tracknya gimana. Kalau kita nggak bisa nge-track dengan benar, yang khawatirnya adalah kita tidak bisa memberikan kredit atau penghargaan kepada masing-masing channel itu. Sebenarnya tuh konsumen tuh datang dari mana sih, penjualan itu paling banyak itu datang dari mana gitu. Oke, alasan kenapa perusahaan memakai affiliate marketing itu aku bisa bilang kalau aku rangkum itu kurang lebih ada 5. Oh, anyway, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang ikut karena mau tahu gimana sih cara bikin konten atau cara ngikutin affiliate marketing itu, kalau saya sebagai partner mau daftar di partner itu gimana? Ini aku akan bahas jadi 2 sebenarnya. Yang pertama itu khusus untuk brand sebenarnya. Gimana jadi ini kalau yang pertama itu lebih ke teman-teman yang mau kerja atau mau mengetahui tentang bisnis affiliate itu seperti apa. Yang kedua, nanti aku akan bahas juga tentang konten-konten apa sih sebenarnya yang kita bisa bikin atau tips and tricks yang bisa kita lakukan untuk supaya kita sebagai partner itu atau sebagai content creator bisa ada penjualan dari situ tuh apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi ini akan ada fokusnya di 2 itu. Jadi teman-teman nanti semoga kalau misalnya teman-teman berniat untuk terjun di dunia affiliate marketing sebagai content creator atau sebagai partner, please do so. Gitu. Oke, why using affiliate marketing? Sebenarnya satu, perusahaan bisa mengontrol ROI atau return on investment. Kenapa? Karena kita memberikan commission itu tentu berdasarkan apa sih yang sudah mereka hasilkan kepada kita. Apakah penjualan, apakah traffic, gitu. Jadi kita bisa ngontrol dengan lebih enak gitu daripada kita pakai paid ads atau pakai email marketingnya. Kita sudah bayar toolsnya, kita sudah apa namanya bikin targeting sendiri gitu. Jadi itu akan sedikit apa ya, pakai affiliate marketing tuh kita harapannya kita bisa ngontrol ROAS atau ROI-nya gitu. Yang kedua, fokus on performance. Artinya fokus on performance ini ya well based on performance dari masing-masing partner. Kita bisa katakanlah partner itu dia ngasilin traffic atau conversion yang cukup oke, yang oke bahkan oke banget, sehingga menurut kita butuh ngasih kredit lebih atau kasih komisi yang lebih. Itu juga bisa karena kita merasa harus menghargai dia lebih. Supaya kenapa? Biar dia nggak pergi ke affiliate program yang lain atau ke affiliate kompetitor kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu akan fokus on performance. Kita nggak akan ngasih dia katakanlah komisi lebih kalau misalnya dia juga ternyata conversion-nya nggak oke. Jadi akan lebih kita fokusnya ke performance aja. Gitu. Budgetnya sehingga bisa lebih dialokasikan. Sama sebenarnya dengan ROI juga gitu. Terus yang ketiga, broader segment audience. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi dengan menggunakan paid ads atau kita menggunakan SEO aja itu nggak mengcapture mereka-mereka itu yang atau sebenarnya bisa kita capture itu market itu tuh ada, cuman
karena kita punya partner nih yang katakanlah audiensnya mungkin beda sama kita, kemudian dia beli dari influencer tersebut atau content creator tersebut atau media tersebut, sehingga kemudian mereka yang sebenarnya nggak kita capture atau nggak kita target di ads itu kemudian bisa jadi dia beli dari content creator atau dari affiliate partner kita. Jadi potensi untuk ngebesarin audiens itu semakin besar kalau kita pakai affiliate marketing, karena kita nggak bisa apa ya mentargetkan mungkin, apalagi dengan Google Analytics 4 sekarang yang uh, katakanlah masih ragu-ragu ya, maksudnya masih salah perhitungannya atau masih suka berubah-berubah seperti itu. Nah kalau di sini kita bisa lebih, oh ternyata tuh orang-orang audiensnya mereka nih, audiens partner kita nih yang sebenarnya harus kita target kayak gitu. Oke, terus yang keempat, affiliate marketing itu increasing SEO. Kenapa? Karena basically kita mengundang mereka, mengundang audiensnya si content creator itu untuk kemudian datang ke website kita, sehingga makin oke nih, makin banyak traffic itu kan Google makin suka sebenarnya. Dan juga makin banyak konten yang mention brand kita atau bikin konten yang relevan dengan punya produk kita, itu kemudian ranking SEO-nya tuh akan naik. Sehingga membuat brand kita juga bakal makin naik terus. Ranknya di Google tuh bakal naik terus. Gitu. Yang kelima, tentu karena kita bisa kontrol ROI dan fokus sama performance, ini adalah resiko yang kita bisa bilang cukup minimum dibandingkan kita ads yang nggak tahu, maksudnya kalau belum bisa terlalu advance banget, bisa jadi nggak capture tuh potensial audience kita, sehingga resiko yang untuk affiliate marketing ini semakin bisa kita tekan, gitu kurang lebih. Nah, ini adalah di mana sih sebenarnya affiliate marketing di marketing funnel? Sebenarnya kalau affiliate marketing di tempat aku sendiri di Niaga Hoster itu sebenarnya lebih fokus ke action. Tapi kan kalau misalnya di marketing funnel kan kita ada beberapa tahap nih. Kalau ini aku pakai yang versi AIDA, awareness, interest, desire, sama action. Yang kemudian sebenarnya kalau based on marketing funnel ini, affiliate marketing itu bisa ada di semuanya. Kenapa? Karena bisa dibayangkan kalau misalnya kita punya banyak content creator, kita punya banyak partner, makin banyak dia bikin konten tentang kita, makin banyak orang-orang yang tahu tentang brand kita gitu. Makanya itu harus di-maintain dengan baik. Jadi di top of the funnel, yaitu awareness, apa sih yang kita cari? Apa sih yang kita butuhkan sebenarnya? Exposure. Exposure itu dihitung berdasarkan impression sama reach. Impression artinya adalah orang-orang yang kena ads kita, ya beberapa kali sih orang itu kena, misalnya ads ya, berapa kali traffic itu datang, atau bisa juga bisa katakanlah reach itu lebih ke berapa akun sih sebenarnya yang kena gitu dari kita bikin video atau bikin konten tersebut. Terus yang kedua, di tahap consideration, di interest sama desire, kita kan lebih menghitung aktivitas. Aktivitasnya bisa apa aja sih kalau di bagian tengah itu, tengah funnel itu ada apa? Kita bisa ngitung clicks, account sign up, newsletter sign up, app install. Itu sebenarnya berdasarkan aktivitas tersebut kita juga bisa memberikan reward kepada affiliate kita kalau misalnya aktivitas-aktivitas tersebut bisa mereka lakukan gitu sebenarnya. Tapi kan itu tidak bikin kita dapat duit sebenarnya, sehingga yang kita kasih ke mereka itu katakanlah lebih sedikit daripada yang conversion atau di action. Nah, di action tentu yang kalau conversion kita ngitungnya adalah jumlah transaksinya. Nah, kalau misalnya orang sudah convert, udah beli udah beli produk kita, kemudian kita bisa langsung ngasih sesuai komisi. Katakanlah kalau di Niaga Hoster kita kasih komisi 70% untuk pembelian unlimited hosting katakanlah. Yang itu ya paling potongnya cuma pajak doang, which ya itu fair aja gitu. Tapi dari konten itu kan katakanlah penjualan satu produk itu katakanlah 500.000, kita kasih 70%, which itu bisa sampai 350.000 satu kali transaksi, satu kali purchase, satu kali conversion gitu. Jadi makin ke bawah itu komisi atau reward yang kita kasih kepada partner kita itu bisa semakin tinggi tergantung dari funnelnya. Karena kan makin ke sini
kalau kayak corong gitu kan dia makin ke bawah makin kecil, makin terseleksi lah. Apa sih orang seperti apa sih yang mau beli produk kita, lebih seperti itu. Gitu. Itu di mana affiliate marketing itu ada sebenarnya di semuanya bisa kita kasih semua. Gitu. Nah, gimana affiliate marketing bisa benefit brand reach? Dalam hal ini kita berbicara tentang kalau brand reach itu berarti kan lebih ke kita mengenalkan brand kita ke khalayak yang lebih besar, lebih banyak, gitu kan? Yang itu berarti ada di top sampai middle funnel yang tadi. Caranya gimana? Nah, partner kita itu kan bisa macam-macam ya. Whether itu dia TikTokers, dia YouTubers, dia bloggers, kalau di tempat aku website reviewer misalnya. Semakin banyak konten yang dia sampaikan, karena belum tentu kita dapat audiensnya atau dapat target dari situ, tapi dengan dia bikin konten yang mention kita bahwa ternyata Negosur tuh punya produk ini loh, katakanlah, atau ternyata tuh ada nih produk yang bisa membuat hidup kita tuh lebih nyaman. Apa sih itu? Nah, semakin banyak konten seperti itu, semakin banyak juga audience atau user yang kemudian aware terhadap brand atau produk kita. Karena kan ya simple, makin banyak brand kita disebut sama orang-orang yang which mereka adalah key opinion leader, itu semakin oke juga exposure kita di mereka-mereka itu. Gitu. Jadi in terms of brand reach, karena kita mencari adalah impression, mencari jangkauannya seluas mungkin, itu kita harus menargetkan makin banyak affiliate makin oke. Karena makin banyak konten, which means bisa semakin banyak orang yang tahu tentang brand kita atau produk kita. Gitu. Yang kedua, internal activities from partners. Ini bisa berupa email marketing. Misalnya katakanlah mereka punya sebagai seorang content creator, mereka punya satu basis audience atau mereka punya satu basis katakanlah peserta gitu ya, yang sudah katakanlah membership lah ke mereka. Ketika mereka bisa membership, otomatis tuh biasanya akan ada mereka akan nurturing audience itu supaya nggak lari. Nah, itu bisa pakai email marketing. Atau ketika mereka punya website atau ketika mereka punya video, punya konten, mereka sisipin di situ call to action sehingga membuat orang-orang itu kan kalau saya call to action untuk melakukan aktivitas tertentu. Misalnya klik atau sign up atau install misalnya. Itu kan termasuk ke dalam internal activities yang dilakukan oleh partner, which kita nggak harus melakukan. Yang melakukan mereka aja. Tapi kita bisa tetap kasih reward, tapi mungkin tidak terlalu besar. Lebih seperti itu. Nah, dari situ harapannya adalah makin dia terpapar, makin interest dia terhadap brand atau produk kita. Kurang lebih seperti itu. Untuk internal activities, karena yang nurture itu adalah si partner kita gitu. Kenapa dia mau nurture? Basically karena dia mau uang. Ya sesimpel itu aja. Ya kan? Ya siapa yang nggak mau duit ya kan? So ya kalau saya mau jadi content creator, instead of menunggu panggilan influencer, Kak, aku mau kamu jadi influencer atau KOL, menunggu itu kan sebenarnya tidak akan bukan tidak akan, tapi mungkin lama. Cuman ketika kita sudah mulai menjual, at least ke teman-teman atau ke kerabat-kerabat kita yang memang katakanlah, let's say they need atau mungkin mereka butuh atau mereka nggak tahu ternyata mereka butuh, ya kita tinggal sesimpel bikin konten, bikin review, pain point-nya di mana, terus kemudian mereka akan, oh ya ternyata aku butuh ya. Terus beli, atau terus ngelihat website kita, website brand, kemudian, oh ternyata aku butuh yang ini, karena ini mudah, karena ini ternyata berguna bagi hidup aku, misalnya kurang lebih seperti itu. Interestnya semakin ada. Yang kemudian bisa ke sales performance. Kalau sales performance kan lebih ke conversion ya, atau transaction. Aktivitas yang menghasilkan duit, aktivitas yang ada cuannya di situ sebenarnya. Nah, gimana caranya? Ya, affiliates as a KOL, sebagai key opinion leader. Sebagai KOL, mereka bisa memudahkan audiens untuk, ini loh, gue tuh pakai ini sebenarnya. Yang kemudian itu menurut gue, gampang banget pakai ini, dan hidup lu tuh akan dengan mudah
ya dia tidak akan bilang bahwa kalau lu beli produk gua akan dapat komisi. Ya, jelas enggak ya. Kalau saya gitu kan, anjir jualan si anjing ngapain ya kan? Misalnya seperti itu. Jadi tapi kan mereka bisa bikin KOL-nya dengan cara yang lebih organik, yang lebih enak, sehingga mereka sebagai customer audiensnya mereka bisa tertarik, wah anjir ternyata gue butuh nih, ternyata gue enak ya ternyata produk ini gitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat di TikTok atau di YouTube, banyak orang-orang review, kemudian biasanya mereka akan naruh link di situ, link di bio atau link di klik link ini untuk tahu aku belinya di mana, misalnya seperti itu. Nah kan itu kemudian akan, wah, oh ternyata oke juga nih, harganya juga oke. Beli, dapat conversion, dapat komisi, simple itu. Ya kan yang terbantu nggak cuma dia karena dapat duit, cuman kita juga, produk kita terjual. Dan kita basically yang kita ini cuman kayak, ya udah gue kasih lo komisi karena lo sudah masukkan gue penjualan. As simple as that. Oke, yang kedua untuk boost sales performance adalah bikin review. Bikin review ini adalah salah satu sekarang makin banyak anyway review tentang gadget, review tentang bahkan sesimpel apa ya? Untuk memercantik kamar kamu membutuhkan ini. Maksud saya ya oke lah. Maksudnya ya tuh dia mereview ini tuh bahannya dari ini loh guys. Kalau misalnya ditaruh di kamar kalian dengan warna ini tuh atau dengan bahan ini tuh nggak akan cepat rusak, nggak akan ini. Kayak sesimpel itu. Dan itu akan membuat audiens itu semakin convinced bahwa iya, gue butuh ini, gue akan beli. Gitu. Terus untuk nge-boost sales yang lain adalah kita kasih kode kupon. Kita katakanlah karena let's say content creator untuk menghasilkan conversion dia butuh asupan apa ya? Ya butuh inilah reward atau insentif lebih yang dimana itu kita kasih diskon. Ya udah khusus lu ntar gue kasih kode kupon untuk kemudian khusus pengguna lu nanti akan dapat diskon katakanlah 10% atau berapa persen. Ya kemudian oh iya ada diskon nih dari ini. Nah kan itu juga bisa akhirnya mendrive memudahkan customer untuk kemudian convert sebagai customer. Di pada saat mau check out kasih dia beli, sesimpel itu. Gitu. Itu ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk ngeboost sales itu memang apa namanya butuh effort yang lebih sebenarnya. Gitu. Oke. Anyway kalau misalnya berisik tolong kasih tahu saya. Walaupun aku nggak bisa baca chat kalian, nanti mungkin Debbie kalau misalnya merasa berisik atau ada gangguan apa, tolong kasih tahu ya. Karena ini aku cuma ada monitor satu. Terima kasih. Silakan, Mas Doni. Oke, baik. Lanjut ke benefit affiliate marketing untuk brand. Tadi aku sudah ada beberapa kenapa affiliate, kenapa brand kemudian menggunakan affiliate. Sekarang benefitnya tuh sebenarnya untuk mereka adalah satu, kita dapat UGC secara gratis, user generated content. Kita bisa ikut ngeboost sebagai brand ya, sebagai brand kita bisa ikut ngeboost konten yang sudah dibikin oleh partner kita, affiliate partner. Karena di zaman sekarang, kenapa influencer, kenapa content creator, kenapa affiliate marketing itu kemudian menjadi industri yang patut atau jadi channel yang patut diperhitungkan? Karena keberadaan user generated content adalah hal yang membuat konsumen itu mau untuk menggunakan satu produk. Karena zaman sekarang kalau misalnya kita cuma pakai brand kita doang untuk kemudian promote apa sih kelebihan brand kita, apa sih kelebihan produk kita, apa sih weakness-nya produk kita, itu bisa let's say nggak cukup untuk convince mereka, untuk convince potential market itu untuk kemudian dia beli atau menggunakan layanan kita sebenarnya. Ya kan? Sehingga kita membutuhkan user generated content sebanyak-banyaknya. Kita katakanlah ketika satu creator mereview produk kita, kita bisa taruh, wah ini ada affiliate partner nih nge-review produk kita nih, kita kasih deh di sosial media kita. Satu, win-win buat mereka jadi diketahui oleh, wah gue masuk ke Instagram-nya Niaga Hoster nih, atau Facebook-nya Niaga Hoster gitu, atau YouTube-nya Niaga Hoster katakanlah, gue di-mention atau di ads, kemudian konten kita nge-adsin konten mereka, kemudian satu mereka dapat nama, yang kedua mereka juga bisa dapat katakanlah followers juga
mereka bisa dapat followers, makin banyak audiens yang nge-follow mereka untuk kemudian menjadikan konten creator ini sebagai KOL yang mereka gitu, seseorang yang mereka sembah-sembah, bukan sembah-sembah sih, apa ya, yang mereka manut-manut lah, orang Jawa bilang apa ya, aku tidak menemukan padanan kata yang pas ya. Jadi ya pokoknya gitulah, kalian mengerti lah ya. Hosting people semoga tahu apa yang aku maksud, tahu lah. Oke, kita bisa menggain trust dari audiensnya mereka bahwa oh ternyata lead influencer gue atau orang yang gue respect, yang gue orang yang gue hormati, yang gue apa ya sayang yang gue suka istilahnya gitu, ternyata pakai produk ini ya. Kemudian kalau dia udah pakai ini biasanya oh gue percaya nih karena dia adalah reviewer terpercaya, karena dia adalah content creator gue yang gue suka. Akhirnya gue akhirnya percaya sama produk ini bahwa ya udah ini adalah produk yang gue butuhkan gitu. Sesimpel itu. Kedengarannya simpel, cuman ya bikin konten tidak semudah itu ya kan. Oke. Terus yang kedua, traffic boost. Sesimpel karena itu tadi, ketika ada audiens yang kita tidak sempat capture, yang kita tidak bisa identify, our affiliates, our partners itu akan membantu kita untuk nge-boost traffic tersebut. Jadi orang-orang yang mungkin kita nggak pernah tahu bahwa mereka, oh ternyata mereka butuh, oh ternyata orang-orang seperti ini, market kita tuh ternyata ada orang-orang seperti ini. Yang kemudian kita bisa berpikir bahwa oh kita harus cari partner yang kurang lebih similar seperti dia, yang kemudian harapannya adalah makin banyak partner seperti ini, makin banyak audiens atau traffic yang bisa kita dapatkan. Gitu. Itu dari segi traffic. Terus karena ini adalah performance based, kita bisa mendapatkan ROI yang sangat positif, selalu positif bahkan. Kenapa? Karena ya kecuali kalau sudah kita memberikan dia komisi, ya ini apa namanya, mungkin lain ya. Cuman maksudnya kalau misalnya kita by default sudah memberikan, ketika lu ngejual produk gue kasih lu 50%, gue kasih lu 10% dari penjualannya. Nah itu kan sebenarnya ya yang dapat di kita kan ada 50% atau 90% dari situ gitu. Kan otomatis kita sudah menghitung, dan sebenarnya kalau kita ada itu kan masuk ke dalam marketing effort, atau kalau di paid ads mungkin masuk ke dalam budget yang kita spend untuk running misalnya seperti itu. Tapi kan belum tentu dari budget segitu ROI atau ROAS bisa berubah-berubah. Cuman kalau misalnya kita sudah memberikan apa namanya, memberikan default commission, ya itu akan seperti itu terus. Kita akan dapat ROI atau ROAS yang positif terus. ROAS itu return on ad spending anyway. Kalau apa in case Kak Doni ngomong apa sih? Si Doni ngomong apa dah? ROAS itu apa ya kan? Ya itu ROAS adalah return on ad spending. Kurang lebih sama seperti ROI. Gitu. Selalu positif sehingga kita dan karena kita bisa ngontrol gitu. Kita bisa ngontrol komisi atau cost yang kita keluarkan itu berapa sebenarnya. Gitu. Nah, kalau in my experience, affiliate tipe-tipenya tuh kalau aku pribadi membagi itu base jadi dua. Satu personal, yang satu ada bisnis. Personal itu siapa? Dia bisa influencer, bisa blogger, KOL, ya bisa selebriti, dia bisa product reviewer misalnya. Ya anyway siapapun lah. Yang kemudian personal, kalau secara personal yang kita cari itu adalah mereka yang personanya cocok dengan brand kita. Misalnya Niaga Hoster adalah perusahaan IT. Ya, kita mencari orang-orang yang memang dia menggeluti bidang IT atau teknologi, atau yang dia memang ngerti produk yang kita jual itu apa, sehingga orang-orang tuh ketika ngelihat oh ya memang bagus sih, ya kan. Terus juga atau melihat personal atau blogger yang dia memang membahas tentang isu-isu terkini tentang teknologi atau tentang ya teknologi, startup katakanlah seperti itu, atau digital business katakanlah seperti itu ya.
Yang itu kemudian persona itu adalah yang memang kita inginkan. Karena kita tidak bisa sembarangan juga untuk kemudian mencari orang-orang yang personanya nggak tahu lah. Katakanlah gini, kita kenal mega influencer seperti Raffi Ahmad atau Awkarin atau Anya Geraldine. Ketika ketika aku mau approach mereka sebagai affiliate, aku akan pikir 2-3 kali, 4, 5 kali bahkan, karena iya mereka memang banyak. Cuman ketika saya mau membayar atau saya mau kasih komisi sebesar itu untuk mereka, karena mereka berpikir, lah follower gue banyak, likers gue, engagement rate gue juga bagus, katakanlah seperti itu. Gue sudah menjangkau banyak sekali orang-orang gitu ya. Tapi apakah orang-orang yang nge-follow mereka yang potensinya itu bisa jadi konsumen kita itu cukup tinggi? Itu perlu kita pertanyakan lagi. Gitu. Kita akan lebih fokus terhadap ini based on assumption ya. Based on assumption artinya ketika dia menerapkan persona seperti ini, berarti audiensnya adalah yang aspire untuk menjadi seperti mereka, ya kan? Yang kemudian secara tidak langsung kita sudah mengsegmentasikan audiens yang mau kita target itu siapa. Jadi in terms of kalau kita mau deketin personal affiliate yang sifatnya personal atau dia katakanlah influencer atau dia blogger personal gitu ya, yang perlu diperhatikan ada 2. Personanya matching atau tidak dengan yang kita mau, yang mau kita asumsikan. Yang kedua, audiens kita juga perlu menganalisis apakah tersegmentasi juga. Tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil, anyway, sebenarnya nggak apa-apa juga terlalu kecil. Karena kan basically affiliate marketing is for everyone. Gitu. Tapi as a brand, mungkin tidak perlu treatment khusus kepada mereka yang masih kecil-kecil. Kecuali ketika mereka makin lama makin gede, wah itu baru. Biasanya sih seperti itu. Ada perbedaan perbedaan sikap gitu antara yang sudah besar sama yang sudah memperlihatkan hasil yang cukup bagus sama mereka yang kita pikir masih kecil atau baru sign up, lebih seperti itu. Terus juga yang personal ada juga bisnis bisa juga jadi affiliate kita dengan catatan ada complementary di situ, complementary antara bisnis kita dan bisnis dia. Dia dapat apa, kita dapat apa. Well, dia bisa dapat money, tapi juga ketika ada kerjasama apa ya kita bisa kemudian dipadu-padankan di strategic partnership misalnya apa aja gitu. Nah kalau in my experience as well, bisnis itu bisa dari dia karena sesimpel orang siapa yang nggak baca media gitu ya, media apapun. Yang kedua, bisnis yang memang mengkomplementari dengan bisnis kita. Contohnya NeoGauser. NeoGauser adalah penyedia web hosting, internet. Siapa yang butuh programmer, portofolio orang-orang yang cari kerja untuk katakanlah mau bikin portofolio ya. Dia mau bikin website, mau bikin portofolio. Akhirnya kita nge-approach bisa ke course karena mereka juga di situ ada branding dari studentnya. Mereka ngasih untuk bisa working dunia tech itu kalian butuh portofolio guys, dan itu bisa didapatkan dengan pakai website sebenarnya. Misalnya seperti itu. Nah kalau di bisnis kita satu bisa dapat audiens yang lebih besar karena katakanlah kita mau media jadi partner kita, affiliate kita bisa dapat audiens yang jauh lebih besar, ya kan? Yang kedua dia adalah seorang business partner yang kemudian kita harus jalin kerjasamanya tuh apa ya? Perbedaannya adalah kita lebih kalau personal tuh ya lebih santai. Cuman kalau bisnis itu kadang karena lebih banyak orang yang decision maker-nya di situ, kita harus lebih bisa lebih kaku, tapi juga depends on orangnya juga sih atau bisnisnya juga gitu. Harus bisa maintain long term partnership gitu. Karena bisnis objektif itu bisa shifting juga kadang. Nah, terus yang ketiga dalam mau nge-approach affiliate yang sifatnya bisnis adalah pinter-pinter cari cara untuk gimana caranya
dapat apa ya? Mereka kan punya bisnis model. Terus kita kayak, oh sebenarnya tuh dengan masang affiliate kita tuh nanti revenue generatornya bisa nambah dengan kalian melakukan ini. Diimplementasikannya pada ini. Gitu kurang lebih. Jadi lebih apa? Treatmentnya berbeda lah. Treatmentnya berbeda antara personal sama bisnis. Tapi dua-duanya ini bisa kita jadikan sebagai affiliate partner gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh affiliate program. Satu, Niaga Hoster jelas. Karena saya PIC-nya. Ya, sesimpel itu. Ya, di Niaga Hoster kita kasih komisi untuk affiliate up to 70%, depends on the product. Gitu ya. Dan sampai sekarang udah I can say lebih dari 15 miliar komisi sudah dicairkan, ya malah promosi. Ya kurang lebih seperti itulah. Tapi kenapa kita ngasih komisi sebesar itu ya karena effort yang kita harus keluarkan memang masih sebesar itu untuk ada di market Indonesia gitu. Terus tiket.com mereferensikan tiket.com untuk pakai perjalanan bisnis. Itu juga bisa dapat affiliate di situ. Nah, yang ketiga, Shopee affiliate. Ya, ini kalau misalnya yang toko oranye, toko hijau, toko biru, toko LAZ ya langsung ketahuan ya. Ya, mereka semua punya e-commerce itu bisa dibilang adalah salah satu affiliate yang membesarkan industri affiliate marketing sebenarnya. Karena makin ke sini kita bisa lihat makin banyak orang-orang content creator yang menggunakan apa namanya kerja mereka untuk kemudian membantu conversionnya mereka juga. Karena mereka nge-review produk itu kan macam-macam. Mereka ngejual produk kan macam-macam. Mulai dari lifestyle, healthcare, beauty, gadget, dan segala macam. Yang itu kemudian membantu untuk apa namanya melakukan transaksi di e-commerce tersebut. Gitu. Ya, ini mungkin yang paling awam adalah untuk e-commerce ya. Karena memang aku sendiri memang e-commerce itu salah satu penyumbang revenue generator terbesar di affiliate marketing. Yang kedua, hosting. Sesimpel karena revenue yang atau komisi yang kita tawarkan bisa dicari di hosting luar negeri pun itu cukup besar sebenarnya komisi yang dikasih. Hostingnya 60%. Kompetitor kita yang lain ada yang sama 70%, ada yang 50%, ya gitu. Itu. Ini adalah contoh-contoh affiliate program. Nah, ini adalah kita masuk ke fase kedua. Ini adalah untuk kalian affiliate yang tertarik untuk bikin atau untuk join sebagai affiliate partner atau ikut program afiliasi di brand apapun. Gimana cara nge-improve-nya supaya dapat conversion atau performance yang oke? Satu, membuat atau mengoptimizing website atau landing page yang fokusnya untuk conversion. Gak cuma buat awareness atau untuk ngedrive traffic doang. Tapi benar-benar bikin website atau landing page yang teroptimize untuk conversion. Caranya satu, kita sebagai content creator itu bisa redirect audience untuk langsung ke apa namanya produk yang mungkin mereka butuhkan. Katakanlah gini, kalian kita bikin satu artikel, kemudian artikelnya tentang portofolio untuk pemula. Yang di highlight adalah produk Niaga Hoster yang murah, yang mudah untuk pemula itu apa. Kita punya Simple WordPress, misalnya seperti itu. Jadi akan langsung di redirect ke page Simple WordPress, misalnya seperti itu. Sehingga membuat mereka nggak perlu jauh-jauh lagi untuk kemudian nyari apa sih yang sebenarnya komplementari atau kompetitornya itu apa sebenarnya. Mereka nggak perlu cari, mereka langsung, oh oke, aku kayaknya butuh ini. Langsung beli, selesai. Misalnya seperti itu. Yang kedua, bikin product review page atau comparison page di situ. Jadi karena affiliate ini kan tidak terikat ya, kecuali kita ada kontrak eksklusif. Cuman affiliate itu karena dia basically join lebih dari satu atau kompetitor kita juga dia join sebagai affiliate partner. Mereka butuh bikin product review atau comparison page. Karena untuk satu menghindari pain point-nya user untuk dia nyari sendiri
Jadi dia kayak di situ, oh oke. Berarti aku butuhnya yang ini nih. Oh aku butuhnya brand yang ini sebenarnya karena itu yang lebih oke buat kebutuhanku sekarang. Misalnya seperti itu. Yang ketiga, add call to action button atau CTA. Nah, ini bisa apa namanya? Karena kalau misalnya cuman bikin artikel, misal untuk website ya, bikin artikel kemudian kita kasih hyperlink doang gitu, kadang nggak kebaca sama usernya atau sama audiensnya, kadang nggak kebaca. Akhirnya kita bikin satu button tertentu untuk kemudian ter-highlight atau mereka ada button di situ ya kemudian, oh aku harus klik gitu. Karena itu akan membuat conversion atau traffic juga makin naik instead of bikin itu sebagai hyperlink doang gitu. Yang ketiga, improve SEO rank dengan menggunakan atau membuat konten yang bagus dan juga relevan. SEO ini kan bergantung banget sama relevan, konten yang bagus juga supaya bisa di crawling Google gitu ya. Aku nggak akan membahas lebih banyak tentang SEO, tapi kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau cari tahu artikel tentang SEO, silakan. Oke, itu tentang landing page atau website. Yang kedua, kita juga bikin yang kita apa namanya, kita nyaman itu apa sih sebenarnya? Apakah kita mau bikin video, apakah kita mau bikin podcast, apakah kita mau bikin desain grafik gitu ya, atau foto, atau bikin website. Sebenarnya whatever the content, whatever the platform, you guys can do it. Mau itu audio, mau itu video, mau itu tulisan, mau itu gambar. Yang penting itu adalah bentuknya konten dan itu original sih sebenarnya. Gitu. Yang ketiga, bikin seorganik mungkin. Artinya tidak terlalu menunjukkan bahwa nge-hard sell banget satu produk. Karena kita tahu bahwa makin kesini tuh orang-orang makin gak suka ngejual yang lu bener-bener literally jualan, kelihatan banget kalau jualan gitu. Karena kayak kenapa yang apa namanya? Kenapa yang working atau yang perform adalah konten yang sifatnya review? Karena itu menggugah, kalau tadi kita lihat funnelnya adalah menggugah desire sama interest untuk kemudian langsung dia ke action, meyakinkan dia bahwa this is the product that I want gitu. Itu untuk yang apa, jangan terlalu hard sell. Karena kalau misalnya kita langsung bilang, ah kamu beli ini aja, ini bagus, ini bla bla bla, wah itu akan jadi painful sekali untuk user atau untuk audience gitu. Oke, lalu yang keempat, target your audience. Nah itu kan terkait produk review itu bisa diselipin ke situ juga karena kita harus tahu pain point-nya audiens kita tuh apa sih, sehingga kemudian kita bikin satu review produk yang bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Itu sesuatu yang mereka tuh harus, oh iya ya, gue tuh ternyata sebenarnya nggak bisa, gue tuh ternyata ini hasilnya itu. Lalu yang kelima, as your advertiser atau company. Jadi misalnya kalian adalah content creator, mau minta apa namanya, kalian join di Niaga Hoster, terus mau, gue ini dong kasih diskon lebih dong buat ini gue, buat followers gue atau buat audiens gue, ntar apa namanya, supaya kayaknya mereka udah banyak yang ngeklik, cuman mungkin karena ini kali ya harganya mungkin terlalu mahal atau gimana, akhirnya mereka nggak convert gitu. Oh ya udah, gue kasih diskon nih khusus untuk lo, gue kasih diskon 10% supaya makin menaikkan conversion rate. Karena kan kalau naikin conversion itu kan butuh apa ya, diskon, butuh effort lebih lah dari situ. Gitu. Nah itu bisa ditaruh juga di konten kita. Gitu. Kalau kita sebagai content creator. Oke, avoid this in affiliate marketing. Satu, terlalu hard selling. Dua, rules yang terlalu complicated, yang nggak mudah dicerna, yang susah untuk dilakukan juga, katakanlah ya, itu jangan dilakukan. Atau kita sebagai brand, kalau hard selling ini untuk content creator, kalau complicated rules ini untuk brandnya. Kita sebenarnya kan kita kan memudahkan mereka untuk bikin konten, kemudian mereka juga bisa dapat duit untuk membantu kita jualan produk kita kan sebenarnya. Jadi untuk complicated rules-nya jangan terlalu complicated, yang biasa-biasa aja, atau memang kalau misalnya ada kebutuhan atau limitasi di produk kita atau di
perusahaan kita seperti apa, ya udah itu aja. Tapi jangan terlalu banyak peraturan-peraturan gitu. Ketiga, tidak men-track affiliate links. Nah, ini kacau. Maksudnya kalau aku sebagai digital marketer, yang kita hitung adalah performance dari link tersebut, bagus atau tidak. Kalau tidak bagus, kenapa? Kita bisa tahu. Kalau bagus, kenapa? Kita juga bisa tahu. Kalau kita tidak nge-track sama sekali, ini yang berbahaya karena kita katakanlah kita performance-nya bagus, penjualannya oke. Cuman kita nggak tahu dari mana, atau kita nggak tahu dari affiliate yang mana. Sehingga itu menyulitkan kita untuk kemudian capture, anjir yang mana nih, yang working itu sebenarnya yang mana tidak. Misalnya seperti itu. Kan? Terus juga sebagai content creator jangan terlalu banyak platform sebenarnya. Selama seorang content creator katakanlah punya tim, mungkin it's okay untuk bikin podcast, bikin website, bikin TikTok, katakanlah ya, bikin Instagram, bikin Facebook gitu. Tapi kalau misalnya kita sendiri, kalau memang belum terlalu bisa untuk handle beberapa channel atau beberapa platform, ya mendingan 1 atau 2, tapi itu fokus benar-benar di situ. Jadi tidak membagi fokus kita tuh ke beberapa platform yang berbeda. Karena kan treatment-nya itu juga bisa beda. Antara platform A, TikTok, dengan website itu kan beda treatment-nya. Karena di TikTok kita cuma butuh modal ini doang, butuh katakanlah modal kamera, butuh statement-statement apa. Tapi kalau misalnya di website katakanlah butuh yang lebih terstruktur, butuh yang lebih bisa meyakinkan, butuh yang tulisannya yang bagus gitu. Jadi hindari untuk punya terlalu banyak platform. Kalau misalnya memang masih belum bisa handling sebenarnya gitu. Karena affiliate marketing ini kalau sebenarnya kan konsep sebenarnya walaupun nggak pasif banget karena kita tetap harus melakukan sesuatu gitu ya. Tapi sebenarnya tetap harus fokus gitu, tetap harus jangan terlalu banyak dulu gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh konten dari media, bahwa yang perlu diperhatikan di sini adalah tidak selalu affiliate itu adalah personal aja, atau KOL atau influencer aja, tapi juga bisa media. Ini adalah salah satu contoh media, satu Forbes, yang kedua TechRadar, yang kemudian mereka bikin satu artikel review tentang Hostinger misalnya. Dia selipin ada CTA di sini atau call to action button untuk kemudian ya ketahuan deh, ya nggak penting ya. Oke, mereka selipin CTA di sini untuk kemudian membuat terhighlight linknya untuk kalau misalnya mau lebih tahu tentang Hostinger, tentang produk ini, aku langsung ke learn more aja, langsung diarahkan ke landing page-nya Hostinger, akan lihat produk fitur-fiturnya apa aja, misalnya seperti itu. Di TechRadar juga gitu. Kalau misalnya lu butuh single share hosting di sini, premium share hosting di sini, bisa hosting di sini. Dan mereka sini juga ada pros and cons-nya. Nah, ini adalah sesuatu yang lumrah untuk dilakukan. Jadi kita kalau misalnya terlalu hasil kan pro-nya doang, tapi cost-nya nggak ada. Padahal sebenarnya untuk satu produk itu selalu ada cons-nya kan sebenarnya. Karena menurut aku sendiri tidak ada produk yang literally se-perfect itu gitu. Katakanlah iPhone secara user interface, secara desain oke. Cuman limitasinya apa? Tidak terlalu universal, harus terlalu sulit untuk integrasi sana sini gitu. Misalnya seperti itu ya. Jadi dari situ kita sadar bahwa sebagus apapun produk, it's not perfect. It's always there is a cons in every product, terutama tech product. Gitu. Contohnya seperti Apple tadi. Gitu. Jadi it's okay kalau misalnya sebagai seorang reviewer, kita ada pros and cons-nya, itu juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini adalah bentuk dari video. Kita makin banyak orang-orang yang pakai video, whether itu di YouTube atau di TikTok gitu ya. Satu, ini aku ambil dari channelnya Jijitin. Dia salah satu menurut aku reviewer
hardware teknologi yang terpercaya sekali. Dia insert link affiliate atau link target untuk, atau mungkin katakanlah ini endorse atau misalnya ini memang affiliate gitu ya. Dia letakkan link affiliate-nya tuh di sini di bagian description-nya. Sehingga pada saat katakanlah orang, wih ternyata bagus ya ininya, produknya oke, monitornya oke nih, beli di mana ya? Nah, langsung di set. Oh ternyata di sini ada linknya nih, set. Dan ini mungkin dia akan di videonya bilang, kalau teman-teman mau beli di ini silahkan klik di link di description di bawah ini ya. Jelas seperti itu. Yang kedua bisa di TikTok juga. Ya ini yang paling umum sekarang, mungkin kalau teman-teman utilize atau punya TikTok gitu ya, makin banyak orang-orang yang sebenarnya jualan, cuman kita nggak tahu aja, nggak ngeh bahwa, wih anjir, ternyata ternyata dia jualan, oh ternyata dia seperti itu tuh memang ada tujuannya. Tujuannya adalah supaya ada orang beli melalui link afiliasinya dia, kemudian dia dapat komisi dari situ. Ya sesimpel itu. Kalau di TikTok mungkin lebih ke e-commerce, cuman kalau gadget yang mungkin ininya lebih mahal, mungkin biasanya di YouTube atau di website biasanya juga bisa. Tuh. Nah, sebenarnya soal digital marketer, dan saya ada seorang pokoknya berkutat di dunia digital marketing, terutama di affiliate marketing, konten itu adalah raja, ya. Artinya dari tadi aku sering bahas tentang user generated content, konten yang oke seperti apa, konten yang bisa membuat kita convert itu yang seperti apa gitu ya. Simply karena konten itu di dunia digital marketing itu adalah hal yang sebenarnya berharga sekali. Dia membuat konten yang bagus, yang remarkable, yang maksudnya unik sekali, itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Yang kemudian kenapa seseorang influencer, karena seorang content creator, media massa itu bisa oke, karena konten yang dia bikin itu unik. Konten yang mereka bikin itu menarik untuk media mungkin investigatif, terpercaya gitu ya, faktual dan lain-lain. Tapi kalau content creator, mereka adalah bikin konten yang sifatnya mungkin nggak selalu review doang ya, tapi kan ada banyak hal. Mereka nggak selalu jualan kan, maksudnya day in life of aku tuh sebagai karyawan gini misalnya, tapi dia nggak benar-benar nggak ada produk apapun misalnya seperti itu. Terus juga, tapi kemudian ada beberapa konten yang dia ngejual, atau dia ternyata produk ini loh ya guys yang membuat hidupku tidak merana kembali, misalnya seperti itu, ya kan? Gitu. So I mean content right now, content is king. Mau dijual seperti apapun, mau itu di AdSense, mau itu di kalian cuman put konten di YouTube untuk bikin apa ya, silahkan aja. Because content right now is the king of digital marketing. Gitu. Nah, mungkin aku akan sudah hampir selesai. Pas. Bentar. Ada 2 saat lagi terakhir. Baik, aku akan menutup sesi ini dengan 2 kutipan dari ini adalah salah satu marketer yang oke banget, namanya Seth Godin. Dia bilang bahwa in a crowded marketplace, fitting in is a failure. In a busy marketplace, not standing out is the same as being invisible. Artinya, kalau misalnya kita nggak stand out, kalau misalnya kita tidak memberikan sesuatu yang berbeda, itu ya kita nggak akan ternotice gitu. Ini dari bukunya dia, karena dia bikin buku bagus banget, namanya The Purple Cow. Intinya dia bilang bahwa kita biasa lihat sapi ya, sapi warnanya hitam, coklat, putih gitu kan. Tapi coba bayangin kalau tiba-tiba kita lewat di jalan gitu, tiba-tiba ada sapi warna ungu. Wah, kan pasti kan kita, wah anjir ada sapi warna ungu, misalnya seperti itu ya. Jadi intinya the way we di dalam dunia affiliate marketing, semakin remarkable the content, semakin remarkable terfokus juga ininya platformnya, itu akan semakin oke sebenarnya, akan semakin menggugah orang untuk satu follow kita, kemudian beli produk dari kita. Ya, I'm not saying it's simple, tapi it is possible, very very possible gitu. Itu alasan kenapa content is king. Yang kedua, dari Mas Panji Pragiwaksono, dia bilang bahwa kunci dari berkarya, terutama di era digital, adalah sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Artinya, mendingan lu beda sekalian, lu nge-review dengan cara apapun, bikin konten dengan gaya apapun,
as long itu berbeda dengan konten kreator lain. Karena dengan melakukan seperti itu, kita akan ternotice, kita akan termasuk ke dalam konten kreator yang remarkable. Gitu. That's why konten in digital marketing terutama konten is king. Kita bikin ads harus pakai kreatif. Kita bikin untuk crawling SEO kita harus punya konten yang menarik, bikin artikel yang menarik. Gitu. Oke. Bonus lagi untuk teman-teman di sini yang mau berkarir di affiliate marketing seperti saya, ada dua hal yang aku bisa kasih tahu. Selain digital marketing skills yang tadi paling ada di bawah, yang perlu diperlukan itu adalah business development skills. Apa aja business development skills? Biasanya mungkin terkaitnya mungkin lebih ke sales sebenarnya. Cuman it's how business develop sih sebenarnya, mengembangkan bisnis. Pertama komunikasi, negosiasi, nurturing leads, terus juga account management. Itu adalah karena aku sebagai affiliate harus nurturing partner, harus ngontak partner, harus ngedrive mereka untuk bikin konten gitu kan. Jadi itu adalah sesuatu yang skill yang aku harus punya. Jadi berbicara dengan orang, negosiasi, ngobrol aja sesantai itu. Ya itu juga aku lakukan. Gitu. Supaya tujuannya untuk mereka mau bikin konten lebih banyak tentang kita, karena makin banyak konten makin bagus untuk mereka dan makin bagus untuk kita juga sebenarnya. Gitu. Nah yang kedua, digital marketing skills. Mungkin tidak sebanyak kalau misalnya teman-teman berkarir sebagai performance marketing untuk di ads atau SEO. SEO mungkin banyak sekali. Atau ads gitu. Yang perlu diperhatikan adalah satu marketing analytics, Google Analytics, e-commerce analytics sama UTM atau makros kita bilangnya. Itu harus tahu cara menggunakannya, trackingnya harus tahu. Terus dari situ yang masuk yang kedua, basic performance marketing. Gimana sih cara bacanya mencari masalahnya di mana, kemudian potensinya di mana, kita bisa tingkatkan apa. Yang ketiga, content marketing. Nah, tentu ini adalah sesuatu yang harus kita kuasai. Kenapa? Karena kita harus tahu konten apa sih yang convert, konten apa sih yang nggak convert, membantu affiliate juga para partner kita untuk kemudian bikin konten yang quality, berkualitas, qualified, relevan, yang oke. Gitu. Karena dengan begitu itulah the only way for them and for us untuk achieve same goals sebenarnya. Gitu. Itu dari saya. Terima kasih atas waktunya.